Kasus pendaftaran lebih dari 191.000 International Mobile Equipment Identity atau IMEI ponsel secara ilegal yang ditangani Badan Reserse Kriminal Polri diduga hanya puncak gunung es permasalahan telepon seluler tak resmi di tanah air. Pada awal 2023, Bea Cukai Batam mengendus tren penyelundupan dengan cara mengakali pendaftaran IMEI. Indikasi tren tersebut tercium ketika Bea Cukai Batam menemukan lonjakan jumlah penumpang dari Singapura dan Malaysia yang mendaftarkan IMEI pada awal tahun ini. Pada Januari lalu, pendaftaran IMEI di Bea Cukai Batam mencapai 4.000 ponsel. Jumlah itu meningkat menjadi 6.000 ponsel pada Februari dan melonjak menjadi 14.000 unit pada Maret lalu. Berangkat dari lonjakan data pendaftar IMEI tersebut, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Kepulauan Riau menggagalkan peredaran ponsel ilegal di Batam pada 2 Mei lalu. Modus yang dilakukan tersangka adalah memasukkan ponsel yang diduga tidak baru dari Singapura ke Indonesia dengan mendaftarkan IMEI menggunakan joki di pos pelayanan Bea Cukai. Setelah kasus joki IMEI terjadi di Batam, Bareskrim Polri membongkar dugaan pendaftaran IMEI ilegal yang merugikan negara hingga 353 miliar rupiah. Setelah menelusurinya, polisi menetapkan 6 tersangka, yaitu 4 pemasok perangkat elektronik ilegal, serta 2 aparatur sipil negara dari Kementerian Perindustrian dan Direktorat Jenderal Bea Cukai. Mereka terindikasi mendaftarkan IMEI lebih dari 191.000 ponsel secara ilegal pada rentang 10 hingga 20 Oktober 2022. Sebanyak 92% dari ponsel yang didaftarkan secara ilegal tersebut adalah iPhone. Direktur Indonesia ICT Institute Heru Sutadi menduga kasus 191.000 ponsel dengan IMEI ilegal merupakan puncak gunung es masalah telepon seluler tak resmi. Ia menduga sejak ketentuan IMEI berlaku telah ada pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Karena itu, bisa jadi ponsel ilegal yang beredar di Indonesia pun jumlahnya jauh lebih besar dari yang terungkap. Begitu pula dengan dampaknya terhadap kerugian negara. Kepala Pusat Ekonomi Digital dan Usaha Mikro Kecil Menengah Institute for Development of Economic and Finance, Nailul Huda mengatakan, celah yang dimanfaatkan pelaku adalah sifat legalisasinya yang masih dilakukan manusia. Berdasarkan pengalamannya mendaftarkan IMEI, penggunaan teknologi hanya berada di cara pendaftaran barang melalui aplikasi dan situs web. Namun kemudian pemohon akan diminta datang ke kantor Bea Cukai untuk diberi persetujuan. Ia menuturkan kejadian pendaftaran IMEI ilegal ini akan menurunkan kepercayaan masyarakat yang sudah taat mendaftarkan IMEI. Musababnya, mereka cenderung repot dalam mengurus IMEI karena harus menyambangi kantor Bea Cukai dan membayar tagihan, sementara ponsel dengan IMEI ilegal ternyata masih bisa beredar karena diduga ada bantuan pelaku yang termasuk pegawai plat merah. Karena itu, Huda menyarankan pemerintah segera merumuskan langkah preventif selain penegakan hukum, misalnya meramu sistem pendaftaran IMEI yang memudahkan.